Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 untuk memaparkan hasil uji T yang kami dapatkan. Nah, bisa kita lihat di Excel. Di sini ada data hasil pembelajaran dari sampel siswa SD yang diperoleh peneliti. Di mana di sini ada SD konvensional dan SD eksperimen. Nah, untuk pertanyaannya, jika diasumsikan normal dan homogen, tentukan uji T untuk data di atas. Apakah pembelajaran eksperimen lebih baik dari konvensional pada taraf 5%? Tentukan varians DSG, T hitung, dan T tabel. Nah, apa itu DSG? DSG adalah deviasi standar gabungan atau standar deviasi gabungan. Nah, untuk konsep dasar uji independen sampel t-test, di sini biasa digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, dan untuk syarat uji statistik parametrik apabila normal dan homogen. Nah, karena ini diasumsikan normal dan homogen, makanya kami menggunakan uji independen sampel t-test. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan, di sini jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, untuk pembuktiannya, sekarang kita pindah ke SPSS ya. Nah, kita pindah ke SPSS, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk menginput datanya, pertama kita ke variable view. Di sini kita isi dulu name-nya, hasil, dan SD. Nah, untuk labelnya, label pada kolom hasil kita isikan hasil pembelajaran, karena ini adalah hasil pembelajaran. Dan untuk SD-nya kita isikan SD. Dan untuk values, di sini kita isikan value 1 itu adalah SD konvensional. Dan kita add. Untuk value 2 adalah SD eksperimen. Kita add lagi, lalu oke. Nah, setelah variable view-nya ini diedit dan di-input, maka kita pindah ke data view. Nah, otomatis dia akan seperti ini, muncul hasil dan SD. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk hasil SD konvensional dan SD eksperimen ini kita copy lalu kita paste ke hasil, ya, seperti ini. Nah, ini kan hasil SD konvensional. Nah, untuk hasil SD eksperimen kita taruh di bawahnya. Kita copy terlebih dahulu. Lalu kita paste di bawahnya. Nah, untuk SD itu kita masukkan value 1 adalah SD konvensional dan value 2 adalah SD eksperimen. Untuk memudahkan bisa diinput dulu di Excel seperti ini. Sama untuk value 1 dan value 2 ditulis atas bawah. Ya. Nah, apabila sudah seperti ini, kita lanjut ke analyze. Lalu di sini ada compare means. Nah, kita pilih independent sample t-test. Nah, untuk hasil pembelajaran kita pindahkan ke tes variabel. Kolom tes variabel.
Dan untuk SD kita pindahkan ke grouping variable. Nah, di sini ada define group, kita isi. Karena grup 1 itu adalah SD konvensional atau value 1, kita isikan 1. Dan grup 2 adalah SD eksperimen dengan value 2, maka kita isi 2. Lalu continue dan OK. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah mendapatkan hasil dari SPSS-nya. Nah, di sini ada independent sample test. Ada nilai F, signifikan, T di F, signifikan, to tail, mean difference, dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan untuk pertanyaannya adalah mencarikan variance DSG, T hitung dan T tabel, maka dari itu sekarang kita hitung variance-nya dulu, karena di hasil SPSS ini belum ada nilai variance-nya. Kita tulis dulu variance A atau variance SD konvensional dan variance B untuk SD eksperimen. Nah, di sini saya menggunakan rumus sama dengan var, lalu blok untuk SD A atau SD konvensional, enter. Gitu pula juga dengan varian B, sama blok SDB atau SD eksperimen. Nah, ini adalah hasil dari varians SD konvensional dan varians SD eksperimen. Lalu setelah itu kita cari DSG-nya atau standar deviasi gabungan. Nah, karena di SPSS ini sudah mendapatkan hasil yakni 0,182 dan 0,231, maka di sini kita masukkan di Excel-nya DSG sama dengan, nah karena dia gabungan maka kita tinggal tambah saja ya, 0,182 ditambah 0,231, enter, maka mendapatkan hasil 0,413. Ini saya warnai dulu agar terdapat poinnya. Nah, karena sudah mendapatkan varians DSG, maka selanjutnya adalah mencari T hitung dan T tabel. Nah, di sini di SPSS-nya sudah mendapatkan T hitung yakni negatif 0,762. Maka kita sekarang mencari T tabelnya. Kita masukkan dulu ya untuk T hitung SDA. T hitung A aja. T hitung A, T tabel A, T hitung B, dan T tabel B. Ya. Sini kita masukkan T hitung A itu adalah negatif 0,762. Untuk T hitung B juga sama, hasilnya negatif 0,762. Nah, untuk mencari T tabel mudah sekali. Kita bisa lihat di F atau degree freedom atau derajat kebebasan. Di sini untuk SDA atau SD konvensional di F-nya adalah 8 dan SD eksperimen di F-nya adalah 7,6 atau bisa kita bulatkan 8 juga. Nah, karena kita menggunakan signifikan 5%, maka kita bisa lihat di T-tabelnya. Nah, tadi di F atau DK-nya itu adalah 8 dan 5% adalah 0,05. Maka kita bisa mendapatkan T-tabel dengan hasil 2,306. Nah,
Bisa kita tulis ya, 2,306. A dan B sama, SD konvensional dan SD eksperimen sama. Nah, kesimpulannya adalah T hitung lebih kecil dari T tabel, atau negatif 0,762 lebih kecil dari 2,306. Maka H0 diterima ya. Ini saya beri tanda dulu. Oke. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai varian, nilai DSG, nilai T hitung dan T tabel, maka di sini apakah pembelajaran eksperimen lebih baik dari konvensional pada taraf 5%? Bisa kita lihat dari hasil MEAN atau rata-ratanya ya. Di sini kita lihat nilai MEAN-nya adalah SD konvensional memiliki MEAN atau rata-rata 2,16 dan SD eksperimen memiliki nilai MEAN 2,26. Maka dengan demikian SD eksperimen lebih baik dari SD konvensional. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.